Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma dari Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas kembali mengenai persamaan diferensial. Adapun dua pokok bahasa yang akan saya bahas mengenai persamaan diferensial parsial dan transformasi Laplace. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama yaitu mengenai persamaan diferensial parsial. Nah, pada persamaan diferensial parsial akan saya bahas mengenai pendahuluan, klasifikasi persamaan diferensial parsial, dan metode penyelesaian persamaan diferensial parsial. Yang pertama, pendahuluan. Adapun definisinya yaitu persamaan yang memuat suatu atau lebih turunan parsial dengan dua atau lebih variabel bebas. Orde dari PD parsial tingkat tertinggi dari derivatif yang ada dalam persamaan diferensial. Derajat persamaan diferensial parsial pangkat tertinggi dari turunan tingkat tertinggi yang ada dalam persamaan diferensial. Berikut ini contoh gambar pada persamaan diferensial parsial. Selanjutnya yaitu bentuk umum. Bentuk paling sederhana yaitu do U per do X sama dengan 0, di mana U suatu fungsi tak diketahui dari X dan Y. Hubungan ini mengisyaratkan bahwa nilai-nilai U, X, Y adalah tidak bergantung dari X. Oleh karena itu, solusi umum dari persamaan ini yaitu Ux, Y sama dengan Fy, di mana F adalah suatu fungsi sembarang dari variabel Y. Dan analogi dari persamaan diferensial biasa untuk persamaan ini adalah du per dx sama dengan 0, sehingga memiliki solusi Ux sama dengan C1. Nah, adapun contohnya pada persamaan diferensial parsial. Yang pertama, persamaan gelombang satu dimensi. Persamaannya yaitu do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat. Kedua, persamaan konduksi panas satu dimensi. Persamaannya yaitu do U per do T sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat. Ketiga, persamaan Laplace dua dimensi. Persamaannya yaitu do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan 0. Keempat, persamaan Poisson dua dimensi, yaitu do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan Fx, Y. Kelima, persamaan Laplace tiga dimensi, yaitu do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat ditambah do kuadrat U per do Z kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya yaitu mengenai pembentukan persamaan diferensial parsial. Yang pertama, eliminasi dan konstanta. Contohnya, bentuklah PD parsial dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z dikurang C kuadrat sama dengan A kuadrat. Penyelesaiannya, nah pada persamaan ini ada dua konstanta, yaitu konstanta A dan konstanta C. Kemudian kita turunkan terhadap X, maka akan diperoleh 2X ditambah 2 kali Z dikurang C dikali do Z per do X sama dengan 0. Nah, pada persamaan ini, kedua ruas kita bagi dengan 2, maka diperoleh X ditambah Z dikurang C dikali do Z per do X sama dengan 0. Kita misalkan sebagai persamaan pertama. Kemudian, turunkan persamaan terhadap Y, di mana 2Y ditambah 2 dikali Z dikurang C dikali do Z per do Y sama dengan 0. Kemudian, kedua ruas kita bagi dengan 2, maka diperoleh
Y ditambah Z dikurang C dikali do Z per do Y sama dengan 0. Nah, di mana kita misalkan sebagai persamaan kedua. Selanjutnya, eliminasi C dengan cara persamaan pertama dikali dengan do Z per do Y. Kemudian dikurangkan dengan persamaan kedua dikalikan dengan do Z per do X. Sehingga X dikali do Z per do X dikurang Y dikali do Z per do X sama dengan 0. Selanjutnya yaitu eliminasi fungsi. Contohnya, bentuklah PD parsial dari Z dikurang F dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat, di mana P sama dengan do Z per do X sama dengan F aksen dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat dikali 2X. Dan untuk Y sama dengan do Z per do Y sama dengan F aksen dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat dikali min 2Y. Sehingga diperoleh X dikali do Z per do Y ditambah Y do Z per do X sama dengan 0. Selanjutnya yaitu klasifikasi persamaan diferensial parsial. Yang pertama, berdasarkan orde. Orde suatu persamaan diferensial adalah orde turunan tertinggi yang muncul dalam persamaan diferensial tersebut. Contohnya, untuk persamaan diferensial parsial orde 1 yaitu do Y per do X ditambah 2XY sama dengan 0. 2. Persamaan diferensial parsial orde 2 yaitu do kuadrat U per do X kuadrat ditambah 2XY dikali do kuadrat U per 2Y kuadrat ditambah U sama dengan 1. Ketiga, persamaan diferensial parsial orde 3 yaitu do pangkat 3U per do X kuadrat dikali do Y ditambah X dikali do kuadrat U per do Y kuadrat ditambah 8U sama dengan 5Y. Selanjutnya, berdasarkan linear dan non-linear. Yang pertama, PD linear jika koefisien suatu fungsi turunan jika koefisiennya konstanta atau suatu fungsi lain. 2. PD non-linear jika koefisiennya suatu fungsi integral dari fungsi diferensial yang ada pada persamaan tersebut. Persamaan umum diferensial parabolik yang membentuk UT dikurang UXX sama dengan theta U ditambah GX, T bisa berbentuk linear dan bisa berbentuk non-linear. Tetapi di sini misalkan fungsi theta U ke dalam bentuk non-linear. Contohnya, persamaan diferensial parsial linear yaitu UT dikurang 1/2X kuadrat dikali UXX sama dengan 0. Sedangkan persamaan diferensial parsial non-linear yaitu UT dikurang UXX sama dengan 0. Selanjutnya yaitu berdasarkan homogen dan non-homogen. Menentukan kehomogenan pada persamaan diferensial dapat dilihat dari fungsi persamaan diferensial itu sendiri. Menentukan homogen dari persamaan umum UT dikurang UXX sama dengan theta U ditambah GX, T yaitu apabila fungsi GX, T tidak sama dengan 0. Maka fungsi itu non-homogen. Contohnya, persamaan diferensial homogen yaitu UT kurang UXX sama dengan 0. Kedua, persamaan diferensial non-homogen yaitu UT dikurang UXX sama dengan cos T dikurang sin T dikali E pangkat min 2X. Selanjutnya yaitu mengenai persamaan diferensial parsial linear orde 2. Adapun bentuk umumnya yaitu persamaan diferensial orde 2 dalam dua variabel ruang X dan waktu T. Untuk A dikali do kuadrat U per do X kuadrat ditambah B do kuadrat U per do X do T ditambah C do kuadrat U per do T kuadrat ditambah D dikali X T U do U per do X do U per do T sama dengan 0.
keterangan di mana A, B, dan C merupakan fungsi dari X dan T, sedangkan D adalah fungsi U dan derivatif dari dou per dou X dan dou per dou T serta X dan T. Kita juga akan memperkenalkan variabel baru sedemikian hingga suku-suku yang mengandung derivatif campuran akan sama dengan 0. Selanjutnya yaitu jenis-jenis PDP linear order 2. Bentuk umumnya yaitu seperti pada persamaan pertama, di mana pembeda atas 3 kelas persamaan diferensial parsial tersebut didasarkan pada harga diskriminan B kuadrat dikurang 4A kali C dari persamaan umum, di mana akan berbentuk eliptik jika B kuadrat dikurang 4AC lebih kecil 0, dan akan berbentuk parabolik jika B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0, sedangkan akan berbentuk hiperbolik jika B kuadrat dikurang 4AC lebih besar 0. Selanjutnya yaitu mengenai hiperbolik. Adapun pembentukannya yaitu persamaan diferensial order 2 dalam variabel ruang X dan waktu T. Nah, di mana pada persamaan ini pertama, jika meninjau pada suatu titik x0, t0 dan titik tersebut memenuhi persyaratan bahwa harga diskriminan yaitu B kuadrat x0, t0 dikurang 4A x0, t0 dikali C x0, t0 lebih besar 0. Maka persamaan diferensial parsial tersebut dikatakan sebagai hiperbolik pada titik x0, 0. Selanjutnya yaitu contoh persamaan hiperbolik. Contoh klasik dari persamaan hiperbolik adalah persamaan gelombang yang dinyatakan oleh dou kuadrat U per dou T kuadrat sama dengan C kuadrat dikali dou kuadrat U per dou X kuadrat. Dalam persamaan gelombang tersebut harga A sama dengan min C kuadrat dan B sama dengan 0 dan C sama dengan 1. Sehingga harga diskriminannya itu berharga positif. Ini berarti persamaan gelombang benar-benar masuk dalam klasifikasi persamaan diferensial hiperbolik. Berikut ini contoh dari gambar hiperbolik. Selanjutnya yaitu parabolik. Adapun pembentukannya yaitu persamaan diferensial order 2 dalam dua variabel ruang X dan waktu T, di mana pada persamaan ini kedua jika pada suatu titik x0, t0 memenuhi persyaratan bahwa B kuadrat x0, t0 dikurang 4 dikali A dikali x0, t0 kali C kali x0, t0 sama dengan 0. Maka persamaan tersebut dikatakan parabolik pada suatu titik x0, t0 dan jika di seluruh titik dipenuhi harga diskriminan. Contoh persamaannya yaitu di bawah ini diberikan beberapa contoh persamaan diferensial parabolik yang dinyatakan dalam ungkapan otomatis. Yang pertama, persamaan neutron transien dalam ruang satu dimensi, yaitu rho dikali C dikali dou T per dou T sama dengan K dou kuadrat T dikali X, T per dou X kuadrat ditambah QX. Dengan A sama dengan min K, B sama dengan 0 dan C sama dengan 0. Oleh sebab itu, harga diskriminannya sama dengan 0. Persamaan ini dikenal dengan persamaan panas yang menggambarkan aliran atau difusi panas melalui sebuah pengantar. Berikut ini contoh gambar pada parabolik pada persamaan neutron transien dalam ruang satu dimensi. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, persamaan konduksi panas transien dalam ruang satu dimensi. Konduksi panas dalam ruang satu dimensi terjadi jika temperatur di media bervariasi hanya pada satu arah dan arah lain bisa diabaikan atau bernilai 0.
Konduksi panas transien yaitu konduksi dipengaruhi atau tergantung pada perubahan waktu, yaitu seper V dikali do per do T omega x, T sama dengan D do kuadrat omega per do x kuadrat sigma A omega ditambah V sigma F omega ditambah S, dengan omega itu dinyatakan sebagai flux neutron. Nah, berikut ini contoh dari arah perpindahan panas pada satu dimensi. Selanjutnya yang ketiga, persamaan difusi untuk transport konvektif spesies kimia, di mana do per do T omega dikurang do per do T Ux kali omega ditambah D dikali do kuadrat per do T kuadrat dikali omega. Dengan omega menyatakan rapat flux spesies kimia. Untuk Ux adalah kecepatan aliran D dalam konstanta difusi. Berikut contoh gambar pada persamaan difusi untuk transport spesies kimia. Selanjutnya persamaan keempat yaitu persamaan Schrödinger, yaitu min H kuadrat per 2M delta kuadrat ditambah V X, Y, Z dikali U dikurang IH do U per do T sama dengan 0. Nah, persamaan Schrödinger ini memegang peran penting di dalam mekanika kuantum. Berikut contoh gambar pada persamaan Schrödinger. Selanjutnya, eliptik. Adapun pembentukannya yaitu jika pada suatu titik X0,T0 berlaku syarat B kuadrat X0,T0 dikurang 4A dikali X0,T0 dikali C X0,T0 lebih kecil 0, maka persamaan tersebut dikatakan eliptik pada titik X0,T0, dan jika seluruh titik dipenuhi syarat tersebut, maka persamaan tersebut masuk dalam persamaan eliptik. Nah, adapun contoh persamaannya yaitu contoh umum persamaan diferensial eliptik adalah persamaan Poisson yang berbentuk do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan min rho X, Y. Jika rho X, Y sama dengan 0, maka disebut sebagai persamaan Laplace yang berbentuk do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan 0. Nah, berikut ini contoh gambar pada eliptik. Selanjutnya yaitu mengenai metode penyelesaian persamaan diferensial parsial. Metode pertama yaitu dengan menggunakan integral langsung. Contohnya, carilah penyelesaian berikut. Selesaikan PD do kuadrat Z per do X do Y sama dengan X kuadrat Y. Kemudian, tentukan masalah nilai batas yang memenuhi pada Zx, 0 sama dengan X kuadrat dan Z1, Y sama dengan cos Y. Nah, pada persamaan ini, pertama kita jabarkan terlebih dahulu, sehingga diperoleh do per do X dikali do Z per do Y sama dengan X kuadrat Y. Kemudian kita integralkan terhadap X, maka diperoleh do Z per do Y sama dengan sepertiga X kuadrat Y ditambah FY. Kemudian kita integralkan lagi terhadap Y, maka diperoleh Z sama dengan 1/6 X kuadrat Y kuadrat ditambah integral FY dy ditambah GX. Maka penyelesaian umum persamaan diferensial yaitu Z sama dengan 1/6 X kuadrat Y kuadrat ditambah HY ditambah GX, di mana GX dan HY ini merupakan fungsi sembarang. Selanjutnya bagian B yaitu tentukan masalah nilai batas yang memenuhi Zx, 0 sama dengan X kuadrat dan Z1, Y sama dengan cos Y. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui nilai Z itu sama dengan 1/6 X kuadrat Y kuadrat ditambah HY ditambah GX.
Pertama, untuk z x, 0 sama dengan x kuadrat, di mana nilai z-nya ini kita substitusikan y sama dengan 0. Maka diperoleh 1/6 x pangkat 3 kali 0 kuadrat ditambah h0 ditambah gx sama dengan x kuadrat, di mana h0-nya di sini kita pindah ruaskan, maka diperoleh gx sama dengan x kuadrat dikurang h0. Selanjutnya untuk set 1 kurang y sama dengan cos y. Nah, pada persamaan z kita substitusi nilai x-nya itu sama dengan 1, sehingga diperoleh 1/6y kuadrat ditambah hy ditambah 1 dikurang h0 sama dengan cos y. Nah, di mana untuk 1/6y kuadrat dan 1 dan h0-nya kita pindah ruaskan, maka diperoleh hy sama dengan cos y dikurang 1/6y kuadrat dikurang 1 ditambah h0. Sehingga untuk z x, y-nya itu sama dengan 1/6 x kuadrat y kuadrat, nilai hy-nya yaitu cos y dikurang 1/6y kuadrat dikurang 1 ditambah h0, dan nilai gx-nya yaitu x kuadrat dikurang h0. Dan nilai h0-nya di sini habis, maka diperolehlah penyelesaian khusus persamaan diferensial z x, y sama dengan 1/6 x kuadrat y kuadrat ditambah cos y dikurang 1/6y kuadrat dikurang 1 ditambah x kuadrat. Adapun metode kedua yaitu dengan menggunakan pemisalan u sama dengan e pangkat ax ditambah by. Persamaan diferensial parsial linear orde 2 dengan a, b, c, d, e, f konstan, dan persamaan umum pada PD ditentukan dengan memisalkan u sama dengan e pangkat ax ditambah by, di mana a dan b-nya merupakan konstanta yang harus dicari. Contohnya, selesaikan PD 3 do u per do x ditambah 2 do u per do y sama dengan 0. Untuk u x, 0 itu sama dengan 4e pangkat min x. Penyelesaian. Pertama, kita misalkan u x, y-nya itu sama dengan e pangkat ax ditambah by, di mana do u per do x itu sama dengan a e pangkat ax ditambah by, dan do u per do y disama dengan be pangkat ax ditambah by. Sehingga PD menjadi 3a e pangkat ax ditambah by ditambah 2be pangkat ax ditambah by sama dengan 0. Kemudian e pangkat ax ditambah by ini kita keluarkan, maka diperolehlah 3a ditambah 2b sama dengan 0. Nah, adapun ini 3a ditambah 2b sama dengan 0 diperoleh hasil b sama dengan min 3/2a. Sehingga penyelesaian umum persamaan diferensial untuk u x, y sama dengan e pangkat ax, di mana diketahui nilai b-nya yaitu 3/2a dikali y sama dengan, kita keluarkan nilai a-nya yaitu e pangkat a dikali x dikurang 3/2y sama dengan fx dikurang 3/2y. Adapun syarat batas untuk u x, 0 sama dengan 4e pangkat x, maka u x, 0 sama dengan fx sama dengan 4e pangkat min x. Selanjutnya yaitu mengenai metode pemisalan variabel, di mana metode pemisahan variabel untuk u sama dengan xy, y sama dengan x kali x, y sama dengan y kali y, di mana do u per do x sama dengan x aksen y dan do u per do y itu sama dengan x y aksen. Contohnya, selesaikan PD parsial do u per do y sama dengan 4 do u per do y aksen, di mana untuk u 0,y sama dengan 8e pangkat min 3y. Nah, misalkan u sama dengan xy, maka do u per do y sama dengan xy aksen. Sehingga persamaan diferensial parsial menjadi
X aksen Y sama dengan 4X Y aksen, atau X aksen per X sama dengan 4Y aksen per Y sama dengan K, yang merupakan konstanta. Untuk X aksen per X sama dengan K dan 4Y aksen per Y sama dengan K, sehingga X sama dengan C1E pangkat KX dan nilai Y sama dengan C2E pangkat K per 4Y. Sehingga untuk U X, Y sama dengan U sama dengan XY sama dengan C1E pangkat KX dan C2E pangkat K per 4Y sama dengan CE pangkat KX ditambah K per 4Y dan C sama dengan C1 C2. Nah, karena U 0,Y sama dengan 8E pangkat min 3Y sama dengan C pangkat E, kita substitusikan X-nya itu sama dengan 0, yaitu E pangkat 0 ditambah K per 4Y sama dengan CE pangkat K per 4Y. Maka dari identitas diperoleh C sama dengan 8, K per 4 sama dengan min 3, dan K-nya sama dengan min 12. Jadi penyelesaian persamaan diferensial parsial adalah UX, Y sama dengan 8E pangkat min 12X dikurang 3Y. Selanjutnya yaitu pembahasan kedua mengenai transformasi Laplace. Nah, adapun pengertian dan bentuk umumnya yaitu transformasi Laplace Fs dari suatu fungsi Ft untuk t lebih besar 0 adalah transformasi Laplace Ft sama dengan Fs sama dengan integral Ft kali E pangkat min St dt dengan batas 0 sampai tak hingga. Secara umum, transformasi Laplace digunakan untuk mentransformasikan sinyal atau sistem dari kawasan waktu T ke kawasan frekuensi S. Selanjutnya yaitu prosedur metode transformasi Laplace. Pertama, persamaan diferensial yang berada dalam kawasan waktu ditransformasikan ke kawasan frekuensi dengan transformasi Laplace. Kedua, persamaan yang diperoleh dalam kawasan S tersebut adalah persamaan aljabar dari variabel S yang merupakan operator Laplace. 3. Penyelesaian yang diperoleh kemudian ditransformasi balikan ke dalam kawasan tersebut, sehingga hasil transformasi balik ini akan menghasilkan penyelesaian persamaan dalam kawasan waktu. Selanjutnya yaitu tabel dasar transformasi Laplace. Nah, jika dalam bentuk konstanta, maka Ft-nya sama dengan C dan transformasi Laplace-nya yaitu C per S, di mana S-nya lebih besar 0. Dan jika dalam bentuk fungsi Ft-nya sama dengan T, maka transformasi Laplace-nya adalah C per S kuadrat, di mana S-nya lebih besar 0. Kemudian bentuk fungsi selanjutnya untuk Ft-nya itu sama dengan T pangkat N, maka transformasi Laplace-nya yaitu N faktorial per S pangkat N ditambah 1 untuk S-nya lebih besar 0. Adapun jika dalam bentuk fungsi eksponen, maka Ft-nya sama dengan E pangkat AT, sehingga transformasi Laplace-nya yaitu 1 per S dikurang A, di mana S-nya lebih besar 0. Kemudian, jika dalam bentuk fungsi trigonometri, maka Ft sama dengan cos omega T, dan transformasi Laplace-nya yaitu 1 per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Kemudian, fungsi trigonometri yaitu Ft-nya sama dengan sin omega T, dan transformasi Laplace-nya yaitu W per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Selanjutnya, kita melakukan
melakukan pembuktian terhadap transformasi Laplace dari Ft sama dengan 1. Pertama, kita mengambil formula umum transformasi Laplace, yaitu LFT sama dengan integral Ft E pangkat min St dt dengan batas 0 sampai tak hingga. Kemudian kita substitusikan Ft sama dengan 1. Selanjutnya, dengan menggunakan sifat integral tentu, di mana konstantanya ini kita keluarkan, kemudian hitung nilai integral E pangkat min St dt dengan batas 0 sampai tak hingga, maka diperoleh min 1 S E pangkat min St batas 0 sampai tak hingga. Kemudian kita substitusikan batas-batas integral tentu tersebut. Maka min 1 S E pangkat min S dikali tak hingga dikurang min 1 S E pangkat min S dikali 0 sama dengan 0 dikurang min 1 S E pangkat 0. Sehingga hasil dari transformasi Laplace untuk Ft sama dengan 1 adalah 1/s. Pembuktian yang kedua yaitu transformasi Laplace dari Ft sama dengan T. Pertama, kita mengambil formula umum transformasi Laplace, yaitu LFT sama dengan integral Fte pangkat min St dt dengan batas 0 sampai tak hingga. Kemudian kita substitusikan Ft sama dengan T. Dan kita menggunakan integral parsial dengan kita misalkan U sama dengan T, maka DU-nya itu sama dengan DT. Sedangkan DV sama dengan E pangkat min ST DT. Maka V-nya sama dengan integral E pangkat min ST DT dengan batas 0 sampai tak hingga, maka V-nya sama dengan min 1/s E pangkat min ST dengan batas 0 sampai tak hingga. Kemudian kita substitusikan pada persamaan integral parsial, yaitu T dikali min 1/s dikali E pangkat min ST dengan batas 0 sampai tak hingga dikurang integral min 1/s E pangkat min ST dt dengan batas 0 sampai tak hingga sama dengan min 1/s dikali E pangkat min S dikali tak hingga dikali tak hingga, kemudian dikurang dengan min 1/s E pangkat min S dikali 0 dikali 0 ditambah 1/s integral E pangkat min ST dt dengan batas 0 sampai tak hingga. Kemudian diperoleh 0 dikurang 0 ditambah 1/s integral E pangkat min ST dt dengan batas 0 sampai tak hingga. Maka diperoleh 1/s dikali 1/s adalah 1/s kuadrat. Jadi, hasil transformasi Laplace untuk Ft sama dengan T yaitu 1/s kuadrat. Selanjutnya, pembuktian yang ketiga yaitu transformasi Laplace dari Ft sama dengan T pangkat n. Yang pertama, formula umum transformasi Laplace yaitu LFT sama dengan integral Fte pangkat min St dt dengan batas 0 sampai tak hingga. Kemudian kita substitusi Ft sama dengan T pangkat n. Selanjutnya, dengan menggunakan integral parsial, kita misalkan U sama dengan T pangkat n, maka DU-nya itu sama dengan n T pangkat n kurang 1 dt. Dan untuk dV sama dengan E pangkat min ST dt, sehingga V sama dengan integral E pangkat min ST dt dengan batas 0 sampai tak hingga, maka V sama dengan min 1/s E pangkat min ST dengan batas 0 sampai tak hingga. Kita substitusikan pada integral parsial, maka T pangkat n dikali min 1/s E pangkat min ST dengan batas 0 sampai tak hingga dikurang integral min 1/s E pangkat min ST
dikali nt pangkat n kurang 1 dt dengan batas 0 sampai tak hingga. Kemudian sama dengan t pangkat n dikali min 1/s e pangkat min s dikali tak hingga dikurang min 1/s e pangkat min s kali 0 kali 0, kemudian ditambah dengan 1/s integral e pangkat min s t dikali n dikali t pangkat n kurang 1 dt dengan batas 0 sampai dengan tak hingga. Maka diperoleh 0 dikurang 0 ditambah 1/s integral e pangkat min st n t pangkat n kurang 1 dt dengan batas 0 sampai tak hingga sama dengan n per s integral e pangkat min st n dikali t pangkat n kurang 1 dt dengan batas 0 sampai tak hingga. Diperoleh n per s dengan transformasi Laplace t pangkat n kurang 1, yaitu transformasi Laplace dari ft sama dengan t pangkat n adalah n faktorial per s pangkat n ditambah 1. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Tentukan transformasi Laplace dari ft sama dengan t pangkat 4. Penyelesaian di mana kita substitusikan ft sama dengan t pangkat 4 ke formula Laplace ft sama dengan t pangkat n, di mana ini merupakan pembuktian yang ketiga yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, transformasi Laplace t pangkat n sama dengan n faktorial per s pangkat n ditambah 1. Maka diperoleh 4 faktorial per s pangkat 4 ditambah 1 sama dengan 4 dikali 3 kali 2 kali 1 per s pangkat 5 sama dengan 24 per s pangkat 5. Jadi ini merupakan transformasi Laplace dari ft sama dengan t pangkat 4. Nah, baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai persamaan diferensial parsial dan transformasi Laplace. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.